Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Uswatul Hasanah dalam channel MGMP Biologi Ma'arif Demak. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang struktur dan organel sel. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like ya, agar channel ini semakin berkembang. Yuk kita mulai belajarnya. Simak dengan baik ya anak-anak. Struktur dan organel sel. Sebelumnya, ada yang tahu nggak kira-kira sel itu apa ya? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Walaupun berukuran kecil, sel mempunyai organel-organel yang memiliki struktur dan fungsi yang beragam dan juga saling bekerja sama. Terus, apa ya organel-organel sel dan fungsinya? Sel sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama, ada sel prokariotik dan yang kedua ada sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya adalah sel bakteri. Sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti. Contohnya adalah sel hewan dan juga sel tumbuhan. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. Sel prokariotik terdiri atas sitoplasma, ribosom, kapsul, dinding sel, membran plasma, mesosom, pili, flagella, nukleolit yang berupa RNA atau DNA sirkuler. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan juga pemberi bentuk. Membran plasma berfungsi untuk mengatur keluar masuknya ion dan juga molekul. Sitoplasma untuk melakukan proses metabolisme. Mesosom sebagai penghasil energi. Ribosom sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. DNA sebagai pembawa informasi genetik. RNA membuat kode genetik dalam bentuk asam amino. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti. Sel eukariotik terdiri atas nukleus, nukleolus, badan Golgi, retikulum endoplasma, mitokondria, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian dari sel eukariotik. Yang pertama ada membran plasma. Membran plasma merupakan membran yang memiliki sifat selektif permeabel yang dapat menyeleksi molekul-molekul yang masuk ke dalam sel. Membran plasma tersusun atas lipid, protein, dan juga karbohidrat. Pada membran plasma terdapat fosfolipid bilayer yang terdiri atas fosfat pada kepala dan lipid pada bagian ekor. Pada fosfolipid bilayer terdiri dari dua daerah. Yang pertama ada hidrofilik, bagian kepala yang suka dengan air. Dan yang kedua ada hidrofobik, bagian ekor yang tidak suka air. Pada membran plasma juga terdapat protein yang terdiri dari protein integral dan juga protein perifer. Protein integral adalah protein yang terdapat di kedua fosfolipid, sedangkan protein perifer adalah protein yang hanya terdapat pada satu lapisan fosfolipid. Membran plasma sendiri berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya molekul. Bagian sel eukariotik selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme. Sitoplasma terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama ada sitosol,
yang merupakan cairan pada sitoplasma. Yang kedua ada sitoskeleton yang berfungsi sebagai kerangka sel. Yang ketiga ada substansi genetik dan selanjutnya ada organel sel. Selanjutnya ada organel sel pada sel eukariotik. Yang pertama ada nukleus atau inti sel. Nukleus terdiri atas membran inti yang merupakan lapisan terluar dari inti sel. Yang kedua ada nukleoplasma, yaitu cairan pada lapisan nukleus. Yang ketiga ada nukleolus yang merupakan anak inti sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis RNA. Nukleus sendiri berfungsi untuk mengatur pembelahan sel, membawa informasi genetik, dan juga mengendalikan seluruh kegiatan sel. Organel sel yang kedua ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu ada retikulum endoplasma halus dan juga retikulum endoplasma kasar. RE halus merupakan RE yang tidak memiliki ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis lemak untuk hormon, metabolisme karbohidrat, dan juga detoksifikasi racun. RE kasar merupakan RE yang memiliki ribosom dan letaknya dekat dengan membran inti. RE kasar berfungsi untuk mensintesis protein. Retikulum endoplasma sendiri mempunyai fungsi yaitu mensintesis lemak, menetralkan racun, dan juga sebagai alat transportasi molekul. Organel selanjutnya adalah ribosom. Ribosom merupakan gabungan protein dengan RNA. Ribosom berfungsi mensintesis protein untuk kegiatan metabolisme sel. Organel yang keempat adalah badan Golgi yang berfungsi sebagai sistem sekresi dan juga membentuk membran plasma. Organel yang kelima adalah mitokondria. Mitokondria terdiri atas membran luar, membran dalam yang berfungsi untuk berlangsungnya rantai respirasi sehingga menghasilkan ATP. Krista berfungsi untuk memperluas permukaan membran sehingga menyerap oksigen. Matriks untuk mengoksidasi asam lemak. Mitokondria sendiri berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi dan menghasilkan energi. Semua organel yang sudah kita bahas tadi merupakan organel yang terdapat pada sel hewan ataupun sel tumbuhan. Tetapi, keduanya memiliki perbedaan. Kira-kira apa aja ya perbedaannya? Yuk kita bahas lagi. Pada sel hewan terdapat organel khusus, yaitu sentriol dan juga lisosom. Sentriol berfungsi untuk pembelahan sel, baik secara mitosis dan juga meiosis. Sedangkan lisosom berisi enzim pencernaan seperti lipase, protease, dan juga nuklease. Lisosom berfungsi untuk melakukan pencernaan intraseluler, menghancurkan struktur sel yang tidak dikehendaki atau autofag. Jadi, struktur sel hewan terdiri atas membran plasma, lisosom, sentrosom, mitokondria, nukleolus, membran inti, peroksisom, protoplasma, badan Golgi, ribosom, RE kasar, RE halus, dan juga vakuola kecil. Pada sel tumbuhan juga terdapat organel khusus. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel mempunyai struktur dinding primer, dinding sekunder,
lamela tengah, dan juga plasmodesmata. Dinding sel tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan juga pektin. Dinding sel sendiri berfungsi untuk menyokong sel, memberi bentuk sel, dan juga melindungi selaput plasma. Organel yang kedua ada vakuola. Vakuola merupakan organel sitoplasmik yang berisi cairan dan dibatasi membran tonoplas. Organel yang ketiga adalah plastida. Plastida terdiri atas membran luar, membran dalam, grana, dan juga tilakoid. Plastida merupakan organel bermembran rangkap yang berasal dari perkembangan proplastida di daerah meristematik. Berdasarkan pigmennya, plastida dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kloroplas. Kloroplas mengandung klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi untuk fotosintesis. Yang kedua ada kromoplas yang mengandung pigmen non-fotosintetik yaitu merah, orange, dan juga kuning. Yang ketiga adalah leukoplas. Leukoplas tidak berwarna yang berguna sebagai tempat penyimpanan makanan. Jadi, struktur sel tumbuhan terdiri atas dinding sel, lamela, vakuola, sitoskeleton, badan Golgi, peroksisom, RE halus, RE kasar, membran inti, nukleus, kloroplas, mitokondria, plasmodesmata, dan juga protoplasma. Nah, itu tadi adalah pembahasan materi struktur dan organel sel. Mudah kan anak-anak? Untuk pembahasan kali ini cukup ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Nantikan video-video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.